Selamat siang kawan-kawan. Pembangkit listrik tenaga nuklir dengan fusi thorium akhir-akhir ini banyak diperbincangkan, apalagi Bill Gates melakukan pendanaan yang cukup besar terhadap perusahaan TerraPower yang dibantu oleh GE Hitachi untuk mengembangkan reaktor modern atau reaktor generasi keempat. Selain beberapa perusahaan swasta tadi, ada beberapa negara yang sangat intens melakukan penelitian untuk teknologi thorium ini, yaitu India, karena memiliki cadangan terbesar di dunia, dan juga Cina. Namun ada satu hal yang cukup menarik, yaitu Indonesia dengan perusahaan dari Amerika, yaitu Thorcon Power, ini berpotensi menjadi negara pertama sekaligus perusahaan pertama yang mengoperasikan PLTN tenaga thorium ini yang pertama kali di dunia. Jadi selama ini meskipun riset dan penelitiannya sudah dilakukan puluhan tahun oleh berbagai negara dan oleh berbagai macam laboratorium dan kampus, namun belum ada satupun pembangkit listrik tenaga thorium yang beroperasi secara komersial. Nah, nanti akan kita bedah seperti apa sih teknologi dari Thorcon Power ini, dan kita juga akan membahas kenapa Amerika enggan melakukan pengembangan secara masif pada teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir dengan fusi thorium ini. Yang pertama kita akan memahami dulu apa itu thorium. Jadi thorium adalah salah satu dari 15 unsur radioaktif, dan unsur ini diambil dari nama dewa petir yaitu Thor, dan thorium ini sudah ditemukan sejak 1828, jadi sudah sangat lama. Kemudian kode identifikasi dari thorium ini adalah Th232. Ini merupakan unsur yang dianggap paling stabil dari thorium. Dan isotop thorium ini bisa diekstraksi dari thoriat, thorianit, dan yang paling banyak itu dari monasit. Kemudian limbah thorium ini masih bersifat radioaktif sampai 500 tahun, tapi itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan limbah uranium yang bisa tetap radioaktif hingga ratusan tahun bahkan jutaan tahun. Ada banyak reaktor yang bisa menggunakan thorium ini karena thorium ini cukup fleksibel, yaitu heavy water reactor, high temperature gas cool reactor, pressurized water reactor, kemudian fast neutron reactor, dan accelerator driven nuclear energy. Masih banyak jenis reaktor-reaktor yang lain, namun kalau kita tarik garis lurus cuman ada dua tipe yang saat ini masif digunakan, yaitu water reactor dan molten salt reactor. Molten reactor ini adalah reaktor generasi terbaru atau generasi keempat yang juga dikembangkan oleh TerraPower, dikembangkan oleh Cina, dikembangkan oleh India, dan diriset secara masif oleh berbagai macam kampus di Amerika Serikat. Dan molten salt reactor ini dianggap sebagai reaktor nuklir yang paling aman dan paling safety sampai saat ini. Namun safety-nya ini masih dalam skala uji laboratorium dan uji prototipe. Artinya belum ada teknologi PLTN tenaga thorium yang beroperasi secara komersial pada saat ini. Nah, cara kerja dari molten salt reactor ini seperti apa sih? Jadi kalau menggunakan bahan bakar thorium, molten salt reactor ini berfungsi sebagai pembiak dari uranium U-233. Molten salt reactor ini ada sebuah reaksi kimia yang berfungsi mengubah thorium untuk kemudian dikembangkan atau diekstraksi menjadi uranium. Nah, uranium inilah yang akan berfungsi sebagai bahan bakar dalam reaktor fusi. Secara runut sistem kerjanya seperti ini. Reaktor cair garam bekerja dengan melarutkan thorium menjadi garam fluorida cair, lalu mengirimkan ke ruang reaktor yang berada pada suhu di atas 600 derajat Celcius. Kemudian fluorida cair ini yang mengandung thorium dibombardir dengan neutron energi tinggi berkecepatan tinggi
Dan atom thorium ini lalu berubah menjadi uranium U-233, sebuah isotop uranium yang kemudian mampu membelah, melepaskan energi, dan memicu reaksi berantai yang disebut dengan fisi nuklir. Fase ini atau reaksi berantai inilah yang mampu menghasilkan energi sangat tinggi yang kemudian didistribusikan ke ruangan berikutnya yang digunakan untuk menggerakkan turbin maupun diekstraksi menjadi energi listrik. Molten salt reactor ini dianggap reaktor nuklir yang paling aman karena dia memiliki tekanan yang cukup rendah dibandingkan dengan reaktor uranium yang konvensional. Dan tekanan yang lebih rendah ini mampu menahan ketika terjadi kegagalan sistem, dia tidak sampai meledak dan menyebar keluar. Kemudian molten salt reactor ini juga bebas dari produk gas yang dapat sangat eksplosif, memiliki sistem pemadaman reaktor berganda yang bisa dilakukan secara aktif dan pasif. Jadi ketika terjadi kegagalan sistem, reaktor ini tanpa intervensi dari operator dia bisa mengamankan dirinya sendiri. Di Indonesia sendiri, riset mengenai thorium ini terus dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun teknologi untuk riset ini sangat mahal dan biayanya cukup tinggi. Bahkan Batan pada websitenya menyatakan bahwa untuk meneliti thorium ini mulai tahap awal sampai bisa digunakan secara aplikatif, dia membutuhkan dana 4 triliun lebih. 4 triliun itu untuk meneliti thorium ini sampai siap digunakan, bukan pada praktek aplikasi PLTN atau PLTT di lapangan. Dan dia juga membutuhkan biaya sekitar 3-4 miliar per tahun untuk pemetaan potensi thorium ini. Jadi untuk pemetaan saja itu membutuhkan dana 3-4 miliar per tahun dan untuk risetnya sendiri itu membutuhkan dana sekitar 4 triliun. Ini tentu nilai yang cukup besar. Oleh karena itu kenapa banyak negara yang masih terhambat dalam hal teknologi thorium ini. Kemudian bagaimana perkembangan teknologi pembangkit listrik tenaga thorium ini di Indonesia? Di Indonesia sendiri saat ini Thorcon sudah masuk sejak beberapa tahun lalu, bahkan akhir-akhir ini sudah bekerja sama dan menggandeng berbagai macam universitas di Indonesia untuk mengembangkan laboratorium molten salt reactor yang digunakan untuk meneliti thorium ini lebih lanjut pada tingkat aplikasi. Dan desain dari molten salt reactor ini atau reaktor thorium yang ditawarkan oleh Thorcon ini sama atau memiliki desain yang sama dengan yang sudah diuji coba di Amerika beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya tahun 60-an, oleh Laboratorium Nasional Oak Ridge. Jadi ini sudah sistem yang teruji, Thorcon ini tinggal menggunakan desain yang sama atau mirip sehingga dia tidak perlu mengeluarkan biaya riset yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu Thorcon sangat optimis bahwa PLTT atau pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia ini mempunyai prospek yang cerah dan bisa menekan biaya listrik yang saat ini semakin lama semakin mahal dan merusak lingkungan. Thorcon ini membuat desain PLTT atau pembangkit listrik tenaga thorium dengan sesuatu yang sangat revolusioner, yaitu dia membangun PLTT di atas kapal. Jadi PLTT ini adalah PLTT atau pembangkit listrik tenaga thorium terapung yang bisa dipindahkan ke berbagai lokasi termasuk sungai maupun lepas pantai, bahkan di tengah laut. Sehingga Thorcon ini mengatakan bahwa PLTT yang didesain untuk Indonesia ini adalah PLTT yang cukup revolusioner, fleksibel, dan sangat aman. Tidak akan ada kejadian seperti Chernobyl ataupun Fukushima. Dan teknologi ini sudah teruji, sudah pernah bekerja selama bertahun-tahun di Amerika, walaupun kemudian di shutdown selama 30 tahun lebih. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Amerika sebagai sebuah negara yang sangat maju dalam teknologi atom, dia tidak melakukan riset yang sangat masif secara kelembagaan.
yaitu yang dilakukan oleh lembaga atom atau lembaga nuklir nasional Amerika. Kenapa dia tetap menggunakan PLTN berbasis uranium dengan desain yang konvensional atau yang sudah lama. Kita tahu bahwa teknik nuklir dari Amerika itu pertama kali didesain untuk mendukung militernya. Maka ketika terjadi perang dingin, Amerika ini juga membutuhkan pasokan plutonium yang cukup tinggi. Dan plutonium ini bisa dihasilkan dari hasil samping atau hasil limbah yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir yang ditenagai oleh uranium. Oleh karena itu PLTN di Amerika itu memang sudah didesain untuk mendukung peralatan militer dan senjata militer. Dan karena roadmap ini sudah cukup panjang dan sudah established, Amerika tidak akan mudah untuk mengubah PLTN yang sekarang sudah ada. Mungkin Amerika akan menunggu sampai PLTN ini benar-benar selesai masa pakainya, baru dia membuat PLTN model terbaru dengan menggunakan bahan bakar thorium. Ini berbeda dengan India dan Cina. India dan Cina dia tidak mempunyai reaktor nuklir yang menggunakan uranium secara masif seperti Amerika. Oleh karena itu, Cina dan India dia bisa beralih dengan cepat dengan teknologi terbaru yaitu molten salt reactor dan menggunakan bahan baku radioaktif yang tidak terlalu berbahaya semacam thorium. Oleh karena itu, Cina dan India ini terus mengebut teknologi thorium ini karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu India memiliki cadangan thorium terbesar di dunia, mempunyai kebutuhan listrik yang terus meningkat. Begitu juga dengan Cina, kebutuhan listriknya untuk industri, untuk masyarakatnya itu berkembang sangat pesat, dan dia membutuhkan teknologi yang cukup revolusioner. Cina juga berjanji bahwa setelah prototip molten salt reactor ini selesai, dia akan membaginya kepada negara-negara yang terlibat dalam proyek obor atau One Belt One Road versi Cina. Oke kawan-kawan, mungkin demikian sekilas mengenai teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir fusi thorium atau PLTT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.